Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dedi Antoni Rahman. Kita akan melanjutkan perawatan tanaman cabai rawit kita yang ada di dataran rendah dengan kondisi lahannya yang berpasir. Untuk saat ini usia tanaman kita sudah masuk di 34 HST atau 34 hari setelah tanam. Untuk seluruh perawatan yang telah saya lakukan di cabai rawit ini, yang sifatnya sebagai uji coba, sudah saya buatkan playlistnya di playlist budidaya cabai rawit dataran rendah dan berpasir. Untuk teman-teman yang penasaran dengan perawatan yang telah saya lakukan, bisa cek di playlist tersebut. Seluruhnya sudah saya upload videonya. Dan juga sudah saya buat di deskripsi seluruh perawatan yang saya lakukan. Dan insya Allah ini akan selalu kita upload nanti setiap perkembangan di tanaman cabai rawit kita ini. Berhasil ataupun tidaknya akan tetap kita upload nantinya. Hari ini kita akan melakukan penyepraian teman-teman. Penyepraian fungisida atau bakterisida. Karena kemarin saya sudah 3 hari tidak ke lahan. Kemarin saya lihat ada yang terkena bercak daun. Jadi saya buangin tuh daunnya yang bercak itu kemarin. Seperti ini. Seperti ini bercak daunnya. Kemarin sudah banyak yang saya buangin. Karena sangat mengganggu pandangan. Jadi saya buangin daun-daunnya kemarin. Ada tuh satu ember isi 10 literan, ada daunnya kemarin saya buangin. Jadi ini saya mau spray menggunakan fungisida atau bakterisida, karena tadi malam saya lihat-lihat di YouTube cara mengatasinya, katanya pakai itu. Dan untuk seperempat tanaman kita masih usianya di 6 HST ya teman-teman, seperti ini. Kenapa ada perbedaan usianya? Karena seperti di video saya sampaikan sebelumnya atau saya upload sebelumnya, tanaman kita diserang oleh hama yang sangat ganas. Di usia 27 HST tanaman kita kena cabutin oleh hamanya. Dan yang bagus-bagusnya cabutin, yang disisakan yang keriting-keriting dan yang terserang penyakit, itu aja. Yang bagus-bagusnya dicabutin teman-teman. Seperempat dari populasi yang ada, yaitu 103 batang. Karena tanaman kita ini cuma 400 batang teman-teman, 400 pohonan. Kita kan masih uji coba nih, saya masih pemula, jadi saya masih uji coba. Video ini sifatnya bukan tutorial ya teman-teman, ini hanya dokumentasi perawatan yang saya lakukan di cabai rawit ini sebagai pembelajaran nanti bagi saya. Bagi teman-teman yang mau belajar bareng dengan saya, boleh subscribe dulu channel ini, nanti biar notifikasinya keluar setiap saya mengupload video baru seputar tanaman kita ini. Ini sepertinya kena ulat nih teman-teman. Kemarin nggak ada saya lihat ini, atau belum saya perhatikan. Benar kan teman-teman, ini ulat kan? Saya masih belum hafal dengan ciri-ciri serangan hama di tanaman cabai ini teman-teman, karena saya masih sangat-sangat pemula. Tanaman cabai kita ini terserang keriting parah. Tapi ini sudah ada yang mulai kebuka daunnya nih teman-teman. Udah mulai kebuka daunnya beberapa. Yang ini nih kemarin teman-teman terserang bercak daun yang itu tuh. Bercak tak busuk daun namanya, saya juga tidak tahu, pokoknya seperti tadi. Sampai habis daunnya ini teman-teman, habis daunnya, daun yang pertama itu sampai habis, sampai gundul. Muncul daun baru nih yang kayak seperti ini, bagus lagi daunnya. Ini kan habis nih teman-teman nih pohonnya itu. Tapi kan takutnya syukur kalau bagus lagi seperti itu, kalau dia tidak bagus malah menjadi penyakit, kan susah jadinya teman-teman. Jadi saya lakukan penyepraian hari ini. Nah, seperti ini teman-teman, nih udah mulai habis nih daunnya nih. Gitu teman-teman. Nah, sebelum melakukan penyepraian seperti biasa,
kita lihat-lihat dulu perkembangan tanaman kita ini. Sepertinya yang terserang keriting itu sudah ada yang mulai pulih ya teman-teman, namun masih ada yang parah seperti ini nih. Ini belum ada sama sekali perubahannya nih. Ini juga belum. Jadi masih ada yang belum apa. Kita masih nunggu bahannya teman-teman. Untuk masalah penanganan keriting ini kita masih nunggu bahannya. Karena saran dari teman-teman di kolom komentar di video-video sebelumnya itu katanya kan coba pakai Pegasus. Saya baru menggunakan insektisidanya baru menggunakan Abamectin dan Imidacloprid. Jadi ada yang saran pesan apa namanya, coba rolling pakai Pegasus. Saya cari-cari di toko pertanian di dekat dengan tempat tinggal saya itu Pegasusnya habis. Jadi saya pesan secara online. Biasanya kalau di tempat saya datangnya itu sekitar 7 sampai 10 hari baru sampai ke tempat saya kalau pesan secara online gitu teman-teman. Dan kita masih belum melakukan perawatan apa-apa, kita masih nunggu bahannya yang itu. Ini udah mulai kebuka daunnya lagi nih teman-teman. Sudah mulai kebuka. Tapi belum seutuhnya ya teman-teman. Masih ada nih. Kemarin saya potong pucuknya nih. Kesel. Lihatnya, ini parah nih. Saya potong pucuknya. Saya potong pucuknya. Harapannya semoga tunas baru bisa muncul. Dan juga yang parah-parah itu saya potong pucuknya. Harapannya agar dia bisa nungguin teman-temannya yang masih kecil yang baru disulam itu. Ini sudah mulai agak-agak segar sih. Warnanya nggak terlalu kaku seperti ini. Ini kaku banget nih teman-teman. Sepertinya nggak mau hidup ini. Sudah parah. Ini ujiannya luar biasa nih saya teman-teman. Sangat dahsyat kalau saya lolos nih. Sepertinya saya akan sanggup untuk bertani dalam sektor yang lebih besar. Ini mulai bagus nih. Jadi itu teman-teman ya, untuk saya lanjutkan dulu melihat tanamannya. Nanti langsung kita aduk bahan yang akan kita gunakan untuk penyepaian hari ini. Nanti keburu panjang kalau saya cek satu-satu tanamannya. Intinya seperti itu di usia 34 HST ini, dan ada sebagian yang masih di usia 6 HST atau 1/4 dari populasi yang ada. Tanaman kita masih terserang keriting. Ada yang sudah mulai pulih, ada yang tetap mengkerut. Dan juga terserang busuk daun atau bercak daun, entah karena bakteri atau jamur, saya juga belum bisa memastikan itu. Namun daunnya sampai rontok, sampai gundul daunnya. Jadi hari ini saya akan melakukan penyepaiannya, dan seluruh perawatan yang saya lakukan sudah saya buatkan playlistnya. Bagi teman-teman yang penasaran bisa cek di playlist budidaya cabai rawit dataran rendah dan berpasir. Seluruh video perawatannya sudah saya buatkan di situ. Nah, baik teman-teman, kita aduk dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk penyepaian kali ini. Ini dia bahan yang akan kita gunakan untuk penyepaian kali ini, yaitu fungisida Kopsid 77 WP. Fungisida Kopsid dengan bahan aktif tembaga hidroksida 77% atau setara dengan tembaga 50%. Jadi ini teman-teman bahan yang akan saya gunakan untuk penyepaian kali ini. Kalau petunjuk penggunaannya penyakit bercak daun untuk cabai ya, penyakit bercak daun atau Cercospora capsici. Gimana cara bacanya tuh? Penyakit antraknosa atau koletotik apa bacanya itu? Pokoknya capsici ya. Nah, itu 2 gram per liter. Jadi kita akan gunakan kira-kira kurang lebih itu 2 sendok makan untuk satu tangki sprayer 16 liter. Langsung saja kita ambil. Kita jangan banyak-banyak gunakan ini teman-teman, karena itu yang agak munjung gitu ya. Karena katanya bisa mengganggu pertumbuhan tanaman kalau kebanyakan tembaga katanya ya.
ada beberapa channel YouTube yang saya tonton katanya seperti itu. Nah, teman-teman, 2 sendok makan untuk 1 tangki sprayer 16 liter. Gitu. Kita aduk dulu nih teman-teman, masih belum homogen atau belum larut dengan airnya. Udah nih, kita spraykan secara tunggal teman-teman, kita tidak campurkan dengan bahan-bahan lain, bahkan perekat pun tidak, karena katanya bagusnya ini tunggal, dispraykan secara tunggal. Oke, kita masukkan ke dalam tangki sprayernya dulu. Kita lakukan dulu teman-teman penyepraiannya. Kita spraykan secara merata teman-teman. Ini mohon maaf nih kalau videonya goyang. Baik teman-teman, videonya saya akhiri dulu. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload video baru, teman-teman dapat notifikasinya tuh. Terima kasih. Tetap ikuti perkembangan cabai kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.